ketiga. Hakikat yang keempat, yaitu adalah ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Ini loh yang diminta oleh si mayit. Ya, yaitu ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Mari kita buka surat At-Tur. Ayat yang ke-21 dibaca Pak Ivan. At-Tur. At-Tur ayat yang ke-21. At-Tur itu surat yang ke-52. Ayat 21 sampai 26 sampai 27. Surah At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Sebentar. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima qasaba rahin. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan orang yang mengikuti mereka di dalam keimanan, maka kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka yang beriman di dalam syurga. Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala yang telah mereka lakukan, dan setiap orang itu terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Ini loh yang diminta oleh si mayit yang tadi kita katakan dalam riwayat Bara' bin Azib. Ya Allah, cepatkanlah hari kiamat supaya aku bertemu kembali dengan keluargaku. Siapa ini? Yaitu adalah orang-orang yang beriman ketika telah meninggalkan keturunan-keturunan yang beriman. Karena sesungguhnya menjadi janjinya Allah, orang yang beriman ketemu di dunia, mereka akan ketemu lagi di akhirat. Pertemuan yang pada hakikatnya adalah pertemuan yang sesungguhnya itu bukan pertemuan di dunia. Pertemuan yang pada hakikatnya itu adalah pertemuan yang terjadi di akhirat. Karena kalau kita hanya mengandalkan pertemuan di dunia, Masya Allah, pertemuan di dunia itu singkat. Berapa banyak seorang anak baru saja merasakan nikmatnya membalas kebaikan orang tua, tapi orang tuanya meninggal dunia. Berapa banyak orang tua yang baru merasakan nikmatnya ketika dia mendapati anaknya sudah mulai sholih dan taat kepadanya, Allah mencabut nyawa anaknya. Karena pertemuan di dunia itu sifatnya singkat. Orang mukmin itu orang yang tidak pernah punya keinginan ketemu selama-lamanya di dunia. Kenapa? Secinta apapun antum kepada orang yang antum cintai, ingat antum akan berpisah dengan dia. Karena Rasulullah mengatakan, ahbib habibaka haunamma fa innaka mufarikum bihi. Cintailah orang yang paling kamu cintai, tapi ingat fa innaka mufarikun bihi. Tapi kamu pasti akan pisah dari dirinya. Jadi kalau kemudian hari ini kita menginginkan supaya kita lama dengan ibu kita dan bapak kita pengen lama dengan bersama suami dan istri kita, mustahil. Dan sesungguhnya pertemuan di dunia itu adalah pertemuan yang banyak menyisakan ujian. Kadang kita menangis, kadang kita merintih, kadang kita merasakan keadaan yang tidak nyaman. Itulah pertemuan di dunia. Orang mukmin bukan ini yang dicari. Orang mukmin nanti dicarinya di akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Sesungguhnya orang yang beriman akan dipertemukan dengan keluarga mereka yang beriman dari anak cucu mereka yang beriman. Inilah indahnya ketika ketemu lagi di surga. Selesai? Belum. Teruskan Bapak Iwan. Ayat 22. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Wa amdatnahum bi fakihati wa lahmi mimma yashtahun. Kami tambah dengan kenikmatan-kenikmatan, yaitu adalah bi fakihati wa lahmi mimma yashtahun, dengan buah-buahan dan daging yang mereka inginkan. Artinya pertemuan di akhirat ketika dipertemukan di surga, yang diminta oleh si mayit ketika baru saja mereka menyelesaikan pertanyaan di alam barzah, itu adalah pertemuan yang tidak dikurangi dengan mencari penghidupan. Kenapa? Sudah dijamin dagingmu, sudah dijamin buah-buahmu. Allah yang menjamin. Jadi tidak ada lagi seorang anak berkata, Bu, saya tinggal dulu ya. Kantor saya jauh, di luar kota, saya tinggal dulu. Itu kan kalau kita di dunia. Berapa banyak di antara kita lagi seneng-senengnya sama bapak, kita pisah.
Kenapa? Bapak tidak mau ikut kita ke tempat kita mendapatkan pekerjaan. Dan kita tidak bisa tinggal sama bapak karena pekerjaan kita di kota yang jauh dari bapak. Itu kalau sifat pertemuan di dunia. Kalau di akhirat, tidak perlu lagi pisah untuk nyari pekerjaan. Allah yang kemudian jamin, wa amdadnahum bifakihatin walahmi mimma yashtahun. Kita lanjutkan ikhwan, salatnya kita takhir setelah tema pembahasan kita sempurnakan. Dilanjutkan Pak Ivan. Ayat 23. Di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wa la ta'sin. Artinya mereka saling menjamu satu dengan yang lainnya. Inilah gambaran sebagaimana gambaran kita di dunia. Bapak dan ibu kalau sedang berkumpul dengan keluarga inti, pasti kita saling menghidangkan minuman dan makanan, mendekatkan kepada ibu dan bapak kita, menghidangkan kepada anak kita. Berapa banyak di antara kita ketika sedang duduk bersama ibu kita kemudian menyuguhkan gelas, menyuguhkan piring yang di dalamnya ada gorengan yang kita suka, roti yang kita senengin, kemudian mereka menyuguhkan. Di mana minuman-minuman yang disuguhkan di surga tidak menimbulkan perkataan yang sia-sia, artinya tidak memabukkan. Jadi Masya Allah, gambaran ketika kedekatan antum sebagaimana kedekatan antum di dunia persis terjadi kembali di surga. Selesai? Belum. Lanjutkan akhi. 24. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Bukan hanya Allah menjamin daging antum, bukan hanya menjamin buahnya antum, tapi Allah juga menyediakan anak-anak yang mereka menjadi pelayan-pelayan bagi keluarga-keluarga yang dipertemukan oleh Allah di dunia. Dan Allah menyediakan pelayan itu ka'annahum lu'lu'um maknun, yaitu sebagaimana mutiara yang tersimpan. Bapak kalau dapat pembantu bening, putih, bersih, wangi, pasti senang. Ya kan? Makanya istri sang raja aja tergiur dengan Yusuf. Yusuf itu sebenarnya siapa? Budaknya. Sebagaimana ketika kita nyari pembantu, selalu kok pembantunya enak dilihat, itu senang. Itu fitrah manusia. Allah kemudian mensifati pelayan-pelayan bagi keluarga-keluarga yang ketemu di akhirat, yaitu dengan pelayan ka'annahum lu'lu'um maknun, sebagaimana mutiara yang tersimpan. Masya Allah. Senangnya kayak apa? Allah sempurnakan dari semua sisi. Bukankah kita kalau ketemu di dunia, kita juga ada pembantu? Di antara sebagian kaum muslimin, bukankah mereka memiliki pembantu? Di mana pembantu itu meringankan beban mereka ketika di dunia. Allah mempertemukan keluarga, orang-orang yang beriman dan salih. Allah pertemukan mereka di dunia, Allah pertemukan mereka di akhirat. Dan ketika Allah pertemukan mereka di akhirat, Allah jadikan pembantu-pembantu mereka bagaikan mutiara yang tersimpan. Selesai? Belum. Lanjutkan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Saling dipertemukan. Aqbala yuqbilu dari qabila yaqbalu. Artinya berhadap-hadapan. Jadi kemudian ketika saya sama Pak Ivan dekat berhadap-hadapan, itu namanya aqbala. Kami akan jadikan keluarga-keluarga itu bukan berjauh-jauhan. Kalau antum bukan berada pada keluarga inti, antum berjauh-jauhan. Sembari kita ngobrol berjauh-jauhan. Biasanya kalau kita lihat di ruang tamu, kenapa sih ruang tamu lebih banyak diisi dengan kursi? Karena memang kalau bukan keluarga inti, tidak perlu deket-deketan. Tapi beda, kalau kita berada pada keluarga inti kita, gelesoran di atas tikar, di atas karpet, bareng-bareng. Kita kadang-kadang tidur di atas pangkuan ayah. Ayah kita sembari kemudian gelendotan kepada istrinya. Kadang-kadang kita sembari diusap-usap kepalanya oleh ayah kita. Semuanya berdekatan. Allah jadikan pertemuan kelak di akhirat, ikhwan. Ketika antum hari ini sudah pisah sama bapak dan ibu antum, maka sesungguhnya kalau kita beriman sebagaimana bapak ibu kita beriman, Allah pertemukan kembali. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Kami pertemukan sebagian dari mereka dengan mereka kembali, yatasaalun, sembari mereka saling bertanya.
Kalau kemudian kita perhatikan, apa yang mereka tanyakan? Sebagian para ulama mengatakan mereka bertanya tentang keadaan-keadaan yang membuat mereka itu mendapatkan kebahagiaan itu. Gimana keadaanmu nak? Masya Allah ya kamu taat. Sampai kemudian kita diberikan janji surga yang seindah ini. Jadi bagi mereka ketika sudah dipisahkan ratusan tahun ketika mereka dulu di alam barzah, maka sesungguhnya perpisahan mereka walaupun ratusan tahun itu seakan-akan menjadi perpisahan yang baru terjadi kemarin. Jadi Masya Allah kita lihat nih zat Nabi Adam ketika dipertemukan kembali dengan keluarganya seakan-akan mereka baru berpisah kemarin. Karena hari ini Masya Allah ada kan di antara antum yang sudah ditinggalkan bapak ibu antum dari antum SMP. Sudah puluhan tahun. Kadang-kadang kita meneteskan air mata pengen bertemu lagi dengan ibu dan bapak yang mencintai kita. Allah pertemukan kalau antum beriman sebagaimana orang tua kita beriman. Dan ketika dipertemukan ya tasa'alun, saling bertanya-tanya. Indah betul, Masya Allah. Ini loh yang menjadikan orang yang mati itu pingin untuk cepat-cepat hari kiamat. Kenapa? Karena nikmatnya untuk bertemu kembali dengan keluarga mereka. Orang kafir menginginkan itu enggak. Mereka enggak pingin ketemu lagi dengan keluarganya. Orang fasik pengen ketemu lagi dengan keluarganya, enggak. Mereka enggak pengen ketemu lagi dengan keluarganya. Hanya orang yang beriman yang dikatakan oleh Nabi dalam riwayat Bara' bin Azib yang mengatakan aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli. Ya Allah, cepat tegakkan hari kiamat supaya aku ketemu kembali dengan keluargaku. Selesai kenikmatannya? Belum. Allah tambahkan lagi. Ayat 26. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Teruskan ayat 27. Ayat 27, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Ini kuncinya. Kunci yang menjadikan mereka kenapa pengen ketemu lagi dengan keluarga mereka. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Sesungguhnya kami dulunya adalah keluarga yang senantiasa takut kepada Allah, maka Allah memberikan kepada kami kenikmatan ini dan menjaga kami dari api neraka. Jadi inilah yang menjadi kebahagiaan besar yang diinginkan oleh si mayit ketika dia pingin cepat diselesaikan urusan-urusan amalnya. Dia tahu ketika urusan amalnya diselesaikan dalam hisabnya Allah, dia pasti mendapatkan surga. Dia sudah ngerasa. Dan tidak ada yang diinginkan ketika selesai dengan semua urusan itu kecuali dia ingin cepat ketemu lagi dengan keluarganya. Makanya kemudian yang bahagia adalah 4 pertemuan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Yang bahagia itu yang kedua dan yang keempat. Yang tidak pernah ketemu di dunia ketemu di akhirat, yaitu ketemu dengan Rasul. Atau yang keempat ketemu di dunia ketemu di akhirat. Makanya kalau kita bersama dengan keluarga kita, Masya Allah, tidak pernah mengingatkan keluarga kita, tidak pernah menyabarkan keluarga kita untuk senantiasa ingat kepada jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sungguh-sungguhnya pertemuan kamu di dunia menjadi sebab permusuhan di akhirat. Ini loh yang menjadikan kita senantiasa menikmati setiap nasihat yang ditegakkan di atas keluarga kita. Itu yang akan menjadikan kamu akan dipertemukan kembali oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ini Masya Allah. Tidak semua orang ketika mereka ketemu di dunia akan ketemu di akhirat. Ada yang ketemu di dunia tidak pernah ketemu di akhirat. Ada yang tidak ketemu di dunia ketemu di akhirat. Ada yang ketemu di dunia bermusuhan di akhirat. Dan yang paling bahagia orang yang ketemu di dunia ketemu di akhirat. Inilah yang kita inginkan. Jadi Masya Allah, kalaupun hari ini kita berpisah dengan orang yang kita cintai, itu hanya masalah waktu keberangkatan yang berbeda. Jadi kalau hari ini kita mendapati orang tua kita telah meninggal 2 tahun, 3 tahun yang lalu, itu hanya masalah waktunya saja yang beda. Selama tujuannya sama, yaitu adalah surga, ketemu lagi. Antum misalkan ke Jakarta Kota, tujuannya sama-sama Jakarta Kota. Saya berangkat jam 6, antum berangkat jam 9, tidak ada masalah. Yang penting di Jakarta Kota kita ketemu. Tapi yang menjadi perpisahan itu apa? Kalau kemudian kita sudah ditinggalkan orang yang kita cintai, yang satu ke surga, yang satu ke neraka, itulah baru hakikatnya perpisahan. Ya. Makanya siapa yang paling mereguk kenikmatan ini ketika baru berpisah dari ruhnya, yang mereguk kenikmatan itu adalah orang yang beriman. Langsung dia berkata, cepatkanlah aku bertemu dengan alam barzah. Setelah dia bertemu dengan alam barzah, dihisab dengan 3 pertanyaan oleh malaikat, kemudian dia berkata,
segerakanlah hari kiamat untuk ditegakkan supaya aku ketemu lagi dengan keluargaku. Masya Allah, indah betul. Inilah yang memupuk keyakinan kita. Kalau ingin ketemu lagi dengan anggota keluarga kita, tolong ingatkan bapaknya, ingatkan ibunya. Ingatkan diri kita, ingatkan istri kita, ingatkan anak-anak kita. Supaya mereka semuanya berada dalam ketaatan. Itulah modal yang dikatakan oleh mereka, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Ya Allah, dulunya kami menjadi orang yang takut kepadamu ya Allah, sampai engkau memberikan kenikmatan dan kemuliaan bagi kami ketemu di dunia dan di akhirat, dan menjaga kami dari adab neraka. Yang kita khawatirkan itu yang keempat tadi, yang ketiga, ketemu di dunia bermusuhan di akhirat. Jangan ngejar toleran kalau hanya untuk mengundang kemurkaan Allah. Kadang-kadang banyak suami itu yang pengen disebut toleran oleh istrinya. Wah, suami saya itu toleran betul. Saya mau ngapa-ngapain diem aja dia. Justru toleran ketika membiarkan dan mendiamkan, toleran yang akan berakibat kepada permusuhan di akhirat. Sama pula kalau istri kita kemudian mengingatkan kita terhadap kesalahan kita, kalau dia benar apa yang dia sampaikan, terima. Itulah modal bagaimana dia pengen ketemu lagi di akhirat dan di dunia. Karena para sahabat di antara mereka pengen ketemu di dunia dan mereka pengen ketemu lagi dengan istri mereka di akhirat. Kayak siapa? Kayak Ummu Darda dan Abu Darda. Abu Darda sebelum pisah, sebelum meninggal dunia, dia berpesan kepada istrinya, kalau pengen ketemu dengan aku, jangan nikah lagi, supaya nanti kita ketemu lagi dalam keridhaan Allah di akhirat. Ummu Darda dipegang kata-kata itu. Makanya Ummu Darda setelah suaminya Abu Darda meninggal dunia, dilamar salah satunya oleh Muawiyah, tetapi ditolak. Lalu kemudian Muawiyah bertanya, kenapa engkau menolakku? Lalu Ummu Darda berkata, karena aku ingin ketemu dengan Abu Darda di syurga. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah, jadi boleh bagi seseorang itu meninggalkan wasiat supaya pasangannya tidak menikah lagi, tapi tidak wajib dipenuhi. Seorang suami berkata kepada istrinya, jangan nikah lagi ya. Boleh, tapi wajib dipenuhi? Enggak. Kalau istrinya kemudian takut zina, dia boleh nikah lagi. Sama dengan istri, dia berpesan sama suaminya, bang jangan nikah lagi ya. Maka kemudian boleh wasiat semacam itu, tapi wajib dipenuhi? Enggak. Apalagi kalau istri sampai berkata, awas ya, saya hantui kamu nanti kalau kemudian nikah. Jadi hantu aja sombong. Jadi hantu tuh takut, malah kemudian malah seneng. Masya Allah. Pada laki-laki, udah usah diwasiati kayak gitu, pasti nikah lagi. Jadi Masya Allah, disitulah kita harus paham. Jadi Masya Allah ya, bahwasanya hakikatnya manusia semacam itu. Jadi makanya kalau kemudian ada orang yang hidup di dunia Ustaz tidak punya istri gimana? Dia akan dipertemukan oleh Allah dan dinikahkan oleh Allah dengan wanita surga yang sepantas dengan dirinya. Sama dengan wanita Ustaz. Kalau wanita yang solehah tapi tidak punya suami atau suaminya masuk neraka, bagaimana? Syekh Utsaimin menjawab, sesungguhnya wanita-wanita yang kelak mendapatkan surga padahal suaminya tidak mendapatkan surga, atau dia belum bersuami sampai dia meninggal dunia, dia akan dipertemukan dan dinikahkan dengan laki-laki penduduk surga yang dipilih oleh Allah. Kayak siapa? Kayak Asia, penduduk surga atau tidak? Penduduk surga. Asia itu penduduk surga. Kemudian di surga nanti sama siapa suaminya? Padahal suaminya itu kan Fir'aun. Dinikahkan, kata Syekh Utsaimin dalam riwayat-riwayat para salafus salih, sesungguhnya Asia nanti dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maryam binti Muzahim, penduduk surga atau tidak? Penduduk surga. Tapi kan nggak punya suami, betul. Nanti di surga dinikahkan dengan siapa? Dinikahkan dengan Rasulullah, karena yang setingkat dan sebanding dengan keimanan Maryam dan sebanding dengan keimanan Asia, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian ada seorang laki-laki, istrinya 4, kumpul sama siapa? Ya 4-4-nya. Loh nanti cemburu Ustaz. Emang antum kira dijaga permai cemburu? Tidak ada itu. Di surga tidak ada cemburu. Maka sebagaimana kalau ada seorang istri, dia nikah dengan laki-laki, laki-lakinya meninggal dunia.
lalu kemudian dia menikah lagi, meninggal lagi dunia, kemudian menikah lagi, meninggal lagi, tiga-tiganya masuk surga. Tiga-tiganya masuk surga Ustaz, laki-lakinya. Masya Allah, itu berarti wanitanya solehah betul itu. Karena laki-lakinya tiga-tiganya masuk surga. Terus sama siapa jodohnya? Maka kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang paling akhir. Lah bagaimana dengan nasib dua suaminya yang sebelumnya? Akan dinikahkan oleh Allah dengan perempuan wanita surga yang sepantas dengan mereka. Ada yang mengatakan sesungguhnya dia akan disuruh untuk memilih. Laki-lakinya disuruh untuk kemudian berdiri, lalu kemudian wanita itu suruh memilih. Tapi pendapat yang paling kuat yaitu adalah dia akan disampingkan oleh Allah, akan disandingkan oleh Allah dengan laki-laki yang paling baik akhlaknya di antara tiga laki-laki itu. Masya Allah. Kalau suaminya baru satu, ya sudah satu aja, tidak usah mengharapkan tiga. Satu aja tentu suaminya masuk surga. Jadi kemudian disitulah kita harus memahami.